Ya, ya, saya mulai. Ya, dimohon suaranya. Ya, sudah saya record ini. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang pertama ini, ya, di meeting 1 bahasa pemrograman di program studi teknik sipil, saya akan menjelaskan tentang yang pertama-tama yaitu tentang RPS dulu ya. Saya share dulu, new share, RPS. Karena menjelaskan RPS ini wajib ya. Makanya sebelum dimulai perkuliahan itu kita harus mengupload RPS di e-learning. RPS ini singkatan dari rencana pembelajaran semester. Yang pertama itu capaian ya yang ada di RPS. Capaian pembelajaran atau CPL, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Deskripsi nanti kamu bisa baca ya. Tapi saya jelaskan sedikit dasar-dasar pembuatan program dengan bahasa pemrograman MATLAB. Ya, dan contoh aplikasinya dalam bidang teknik sipil. Bahan kajian itu ya 1 sampai 10 itu di RPS. Nah, di implementasi per minggu itu per minggu ya. Per minggu itu ada 1 sampai 16. Ya, 16 minggu artinya. Yang sudah saya ceritakan tadi 9 itu tatap muka, 7 itu e-learning atau daring. Ya, ini nanti kamu bisa baca ya. Bisa baca, saya unmute. Nah, saya unmute dulu itu. Kamu silakan dibaca, tapi ada jadwal yang tentatif ya. Tentatif maksud saya, misalkan minggu depan saya tidak bisa mengajar, jadi saya komunikasikan via Telegram bahwa kita Zoom atau daring ya. Begitu juga pertemuan selanjutnya. Misalnya saya tiba-tiba, oh hari ini kita tatap muka, berarti tatap muka. Ya di kelas. Itu ya penjelasan singkat tentang RPS. Ya. Ya, untuk bobot nilai ya semuanya mungkin ada yang sama ya. Bobot nilainya ini ya. Untuk penilaian ya 85 itu dapat nilai A, 75 sampai 84 itu dapat nilai B, 65 sampai 74 itu dapat nilai C. 55 sampai 64 itu dapat nilai D. 0 sampai 54 itu dapat nilai E. Gitu ya. Dan kalau di saya itu nilai kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan harus lebih dari 75% ya kehadirannya ya. Atau 80 lah digenapkan. Oke. Dah. Ada pertanyaan tentang RPS? Ya, saya rasa cukup jelas ya, simple. Ya, bila ada nanti dikomunikasikan lagi dengan dosen. Oke, saya masuk ke penjelasan tentang meeting 1 itu ya. Meeting 1. Nah, sudah masuk ya slide-nya? Nah, di meeting 1 itu kan apa itu bahasa pemrograman? Ya. Kalau kita berbicara tentang bahasa pemrograman, ya, otomatis kita harus mengetahui algoritma ya. Apa sih
Apa sih algoritma ya? Algoritma itu cara kita berpikir ya. Cara berpikir secara sistematis ya. Sistematis atau urutan ya. Urutan. Ada kan sering di masyarakat kita atau di kawan kita atau di saudara kita ada yang berbicara orang, ada yang pintar, ada yang calak ya. Pasti kita jumpai ya di lingkungan kita ngomongnya seperti itu. Ah, katanya orang pintar tuh kalah sama orang calak. Ya benar, teorinya benar. Tapi ada kalanya bahwa orang pintar itu tidak bisa dikalahkan dengan orang calak. Kalau berlaku jujur. Ya, itu ya. Ya, saya dulu pernah bercerita dengan Kak Vicky namanya. Dia tuh pinter pemrograman. Dia ngomong orang pintar itu tidak bisa dikalahkan dengan orang calak. Karena apa? Orang calak bisa mendahului karena dia tidak jujur, dia ngomong. Coba kita bayangkan ya, kita resapi oh benar atau salah. Tapi kalau saya rasa ya benar ya. Kalau melewati urutan-urutan ya pasti orang pintar itu maksudnya tuh berusaha, belajar, giat sampai ke tujuan hasil. Itu contoh. Nah, mata kuliah kita ya 3 SKS ya. Ya. Coba ada yang sudah tahu belum? SKS. Sistem kredit semester, bukan sistem kebut semalam ya. Ya, jangan sampai ya teori itu bisa diterapkan ya. Kalau kamu ngelak kepepet ya. Waktunya ya Almud ya. 2,5 jam mata tatap muka ya. 2,5 jam pekerjaan rumah ya, ini tentatif ya, terserah di kamu ya, bisa mengatur waktu maksudnya. 2,5 jam membaca buku literatur atau e-book atau ke perpustakaan dan lain-lain, silakan ya. Ya, kehadiran itu tadi sudah saya jelaskan di RPS, tidak usah, nilai tidak usah. Nah, itu algoritma tadi ya. Ya, jadi tolong di-unmute ya. Algoritma apa sih algoritma itu? Ya, kalau kita mencari-cari pasti simpelnya dia menjelaskan secara urut dan ya, secara urut atau sistematis, menyelesaikan masalah secara sistematis ya. Itu algoritma menggunakan program atau aplikasi ya. Next ya. Nah, algoritma ya, semua pelajaran termasuk algoritma, semua pelajaran maksudnya di slide ini. Semua pelajaran, semua mata kuliah termasuk algoritma ya. Kita cerdas saja tidak cukup. Ya. Kita menjadi pintar, menjadi cerdas, bisa menjawab soal dengan baik, dengan benar, itu tidak cukup ya. Paham teori saja tidak cukup. Harus ada ilmu yang lain, pendukung-pendukung yang lain. Kemudian ingat rumus saja tidak cukup. Nah, kalau disiplinkan ada matematika, ada aljabar, ada matematika lain-lain ya. Pasti ada rumus. Kalau di UUD itu kan ada equation-nya dan sebagainya. Tidak cukup ya. Paham contoh saja tidak cukup. Nah, ini bagian dari algoritma ya, paham contoh saja tidak cukup. Nah, salah Pak. Ya, saya ambil dari slide yang belajar bahasa Inggris, jadi ada masih bahasa Inggris nih. Kedengeran nggak tadi? Kedengeran? Ya, saya next ya. Jadi
apa manfaat belajar dari algoritma? Ya, di sini kan ditanya, misalkan ada pertanyaan, ya belajar adalah berpikir, ya. Karena dengan belajar itu membuat kita berpikir. Coba bandingkan. Kita bandingkan, tapi jangan diomong deh, ya. Nanti tersinggung, ya. Misalnya di tetangga kita ada seumuran kamu, kamu kuliah, dia tidak kuliah, misalnya dia di rumah saja, atau pasti pikirannya beda, ya. Tolong di ya sudah saya mute. Pasti beda kan cara berpikirnya, ya. Cara berpikir dia dengan kamu beda. Tapi jangan sampai ya kita itu membuat tidak nyaman dia. Nah, itu ya, jangan sampai, ya. Jadi belajar itu ragam untuk berpikir. Berpikir itu untuk banyak manfaatnya, ya. Untuk kesehatan, untuk apa? Kemampuan kita untuk mengolah, ya. Mengolah data, olah pikir dan sebagainya. Kemudian berpikir adalah bagian daripada belajar. Ya, tadi belajar adalah berpikir adalah bagian daripada belajar. Ya, karena kalau kita tidak berpikir kan kita jadi stres, ya. Banyak berpikir itu jadi stres. Itu saya yang sering mengalami, ya. Misalnya, kenapa saya ini tidak lulus bahasa Inggris? Kenapa saya tidak lulus ini? Jadi saya banyak belajar. Jadi stres kan? Ya, butuh istirahat. Ya. Mengingat adalah bagian daripada belajar. Mengingat lagi, ya. Ya, pasti kalau kita mengingat masa lalu, itu kan pelajaran hidup dan sebagainya, ya. Menulis. Ya. Menulis adalah alat bantu untuk mengingat. Jadi mencatat atau menulis, membaca, ya, menghafal itu efektif, ya. Itu efektif. Misalkan ada 5 perkalian 5 dikali 7, ya. Apakah kita akan menulis atau tidak? Ya. Tidak kan sudah tahu kan jawabannya. I35 itu. Uji kamu kan I35, Pak. Ngapa nak ditanya lagi? Nah, itu, ya. Ya, seharusnya kan ini bagian daripada berpikir kan. Oh, berarti kamu cepat dapatnya. 35 itu jawabannya. Tanpa ditulis. Ya, tanpa ditulis. Artinya dapat mencari jawaban tanpa menulis. Sudah paham, ya, sudah bisa. Coba ini, ya, 15 kali 17. Apakah tanpa menulis? Dapatkah mencari jawaban tanpa menulis? Tidak, berarti harus dicari. Nah, itu tadi, ya, manfaatnya, ya. Apalagi ini, ya, tambah banyak kan? Tambah banyak. 715 dikali 517, dibalik saja, ya. Itu. Nah, dapatkah mencari jawaban tanpa menulis? Nah, ini, ya. Ini di pertemuan pertama ini kita belajar analogi saja, ya. Pengandaian, berpikir, ya. Ya. 7 dikali 5 sama dengan 35. Kan gampang. Apalagi yang bawah itu mudah. Apalagi yang bawah, ya, 7 kali 7, 49. Tidak sulit. Apalagi yang bawah itu tambah mudah, ya. Ya. Nah, jadi yang sulit itu apa? Ya. Jadi yang sulit itu kalau di sini, nah, seperti ini.
715 dikali 517, ya. Kan jawabannya kan ini ya, 35749 517 25 5 35 dijumlahkan ya. 369655, ya. Begitu juga dengan 715 yang sebelahnya itu ya sama ya. Berarti jawaban yang perkalian ini ya harus kita tulis. Tapi ada orang yang langsung cepat dapat. Langsung, oh hasilnya sekian. Ada ya. Berarti dari hal yang termudah, medium, dan yang sampai yang sulit, itu ada tahap-tahap penyelesaian masalahnya. Ya, makanya saya menganjurkan mungkin kamu sudah pernah mengalami kita belajar memecahkan masalah sendiri. Contohnya ya, kancing baju kamu lepas misalkan. Coba bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah sendiri tanpa ke tukang jahit, tanpa minta bantuan orang tua atau ibu, ya. Diselesaikan masalah itu kecil ya contoh ya. Apalagi misalkan, nah motor aku mogok, cewek, mana lah caranya nah itu. Ya, maksudnya saya itu silakan belajar ya. Problem solving itu untuk mempertahankan diri ya. Ya, apalagi cewek-cewek itu pertama ya. Jangan tergantung dengan cowoknya, misalkan ada cowok. Ya, takut dimanfaatkan ya. Itu ya. Ya, apakah saya sedang berpikir? Nah, misalnya bertanya pada diri sendiri ya. Ya kalau saya ya pasti berpikir ini ngajarin kamu. Lagi ngajar, lagi bekerja kan. Nah, kamu lagi kuliah berarti lagi berpikir ya. Jangan melamun ya. Ya. Jangan melamun, usahakan. Pasti ngantuk jam-jam sekarang ya. Ya, saya usahakan tidak lama ya. Paling jam-jam 1 sudah selesai. Jadi kamu bisa makan, ada waktu ya. Makan yang bergizi ya, jangan makan gorengan ya. Makan gorengan itu sore ya. Jangan makan siang dibuat makan gorengan. Nah, kamu makanlah yang bergizi, nasi, roti ya. Ya. Ya, boleh lah, silakan pokoknya. Karena takutnya minggu depan kamu drop jadinya. Nah, kacau. Ya. Ya, menjaga kesehatan apalagi cuaca sekarang kan hujan, panas, itu kan mempengaruhi makanan dan sebagainya. Apakah saya sudah berpikir? Ya jawabnya pasti sudah lah ya. Kita sudah berpikir. Nah, sewaktu dosen menerangkan ya, mahasiswa itu boleh ya. Boleh memotong dosen, tapi dengan cara yang baik. Ya, untuk bertanya, untuk minta diulang, untuk mengoreksi kesalahan dosen. Nah, dosen itu juga kan manusia yang sama. Ya sama lah pokoknya. Bedanya cuma saya di depan, kamu di situ. Ada pasti kesalahan. Ya. Mengajukan pendapat ya, boleh. Silakan. Ya. Kalau dia tidak mau menerima pendapat berarti tidak demokratis ya. Marah terus. Ya janganlah ya. Nanti cepat tua ya, marah. Oke. Nah, terima kasih ya. Tidak lama kan? Sudah 12:30 ya. Sudah jam 12:30. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan bertanya ya. Tapi bahasanya tentang bahasa pemrograman, algoritma tadi ya.
Silakan. Saya kasih untuk 2 orang, silakan. Cewek dan cowok. Tapi lewat Zoom aja ya. Ya, pakai yang lain. Pinjam. Ya biar terrecord di sini. Kalau kamu nanya nggak terrecord, itu kan betul. Ya, siapa namanya? Salsa. Ya di situ Dinang. Mohon izin bertanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Salsa Harika Apriliadi. Hubungan bahasa pemrograman dengan teknik sipil itu bagaimana, Pak? Silakan. Itu pertanyaan yang nomor 1. Nomor 2, cowok. Sebelah situ saja, sebelah situ. Nak cewek, nak cowok sama saja. Silakan. Sebelah situ. Sonia, coba ada apa-apa lah. Ya. Ya minjem. Ayo cepat. Izin bertanya, nama saya Sonia. Ditanya dulu. Pak, mohon bisa diulangi nggak Pak? Apa itu? Nah, ditutup ya. Ya, di unmute. Oke, yang pertama tadi ya. Siapa tadi? Salsa ya. Kaitannya dengan teknik sipil. Ya, bahasa pemrograman itu mirip ya. Pertanyaannya mirip sama. Kaitannya ya. Bahasa pemrograman dengan teknik sipil. Yang saya jelaskan tadi bahwa algoritma ini ya. Algoritma ini untuk menentukan kita cara membuat keputusan ya. Secara sistematis ya. Secara sistematis diurutkan sesuai misalkan dari A sampai Z. Melewati step-step itu ya. Nah, hubungannya dengan teknik sipil nanti kita akan belajar aplikasi MATLAB ya. Itu ya. Aplikasi MATLAB kita kaitkan dengan teknik sipil karena di teknik sipil itu kan ada menggambar, ada saya sudah diskusi dengan Pak Wanda karena Pak Wanda itu seusia saya ya, teman saya. Menggambar, berhitung dan sebagainya. Kalau diusahakan menggunakan aplikasi. Jadi ketika kamu menentukan itu, saya sudah pernah belajar ini, gitu, ya. Ya setiap ilmu yang disusun itu, ya mata kuliah pasti ada kaitannya. Ya. Makanya saya nanya dulu sama Pak Wanda semester ini, menggunakan aplikasi apa Pak? MATLAB dia ngomong. Jadi mahasiswa itu nanti bisa dikonekkan dengan mata kuliah sipil. Kalau dengan Java, dengan apa tidak kurang nyambung dia. Ya, itu saja ya, Sonia dengan Salsa ya. Nah, namanya saya sebutkan nanti di record kan ada kan di YouTube. Ya, lihat di YouTube ya. Nanti kalau tidak sempat sore ini besok saya upload. Ya. Oke, sudah cukup ya. Diskusi tadi ada 2 orang penanya, saya cukupkan. Nah, saya kasih waktu 5 menit, ada pertanyaan dari saya. Lihat soalnya di Zoom. Soal.
Bagi yang sudah boleh keluar ya. Tapi kita belum foto ya. Ya, nanti kita foto Zoom. Soalnya apa?
Anjir. Kamu macam Oke, sudah. Ya, silakan dibuka kameranya, kita ambil gambar. 1, 2, 3. Ya. Nah, saya pastikan dulu di grup ya. Baru saya. Nah, berikutnya yang kedua. 1. Nah, bagi yang tidak ada boleh komentar. Ada nggak? Itu. Yang nggak ada gabung dia berdua. Sudah? Gabunglah kalau yang sudah ada. gabung ya. Iya gabung. Sudah. Sudah. Sudah 1, 2, 3. Nggak jadilah. Banyakan kakek. Oke, saya akhiri ya perkuliahan ini. Saya ucapkan terima kasih. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.